Pesta demokrasi pemilu 2024 udah makin dekat nih. Ya, setelah beberapa waktu lalu Komisi Pemilihan Umum alias KPU membuka pendaftaran untuk partai politik yang bakal ikutan pemilu, kini proses itu udah beres guys. Masing-masing parpol udah dapat nomor urut, sekarang kita tinggal nunggu bagian di mana orang-orang yang namanya ntar bakal kita lihat di surat suara sibuk mendaftarkan diri bareng partai mereka ke KPU. Bicara soal orang-orang yang bakal nyalek tahun ini nih, kira-kira banyak gak artis ibu kota yang pada naruh namanya buat nyalek tahun ini? Banyak sih ya pasti, tapi seberapa banyak gitu, siapa aja ya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Gala Pro Kontra. Kita mau ngomongin soal pendaftaran calon anggota DPR, DPRD, dan DPD yang sudah berlangsung full 2 minggu dari tanggal 1 sampai 14 Mei ini. Selama 2 minggu ini udah ada 18 partai yang mendaftar. Meskipun udah dibuka sejak tanggal 1, tapi partai politik baru rame-rame datengin KPU tuh di minggu kedua. Dimulai dari Senin tanggal 8 dan diawali sama Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, terus diikuti sama Partai Hanura tanggal 10 dan partai-partai lainnya yang nyusul sampai mentok deadline di hari Minggu kemarin. Sejauh ini udah ada 18 partai yang mendaftarkan caleg mereka ke KPU, termasuk partai-partai gede yang dari kemarin udah kita omongin kayak PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Golkar, dan lain-lain. PDI Perjuangan Kamis kemarin juga udah mengantarkan kader-kadernya menuju pemilihan legislatif di mana dari ratusan kader yang mendaftar, 14 diantara adalah nama-nama yang udah gak asing di telinga kita, mulai dari anggota DPR RI yang sebelumnya udah menjabat dan datang dari kalangan artis kayak Sidul alias Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, serta Krisdayanti. Ada juga nih nama baru yang datang dari kalangan artis kayak Once Mekel, Marcel Siahaan, Denny Cagur, Tamara Geraldine, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama artis lain yang bakal nyalek dari partai yang berbeda. Artis dan anggota DPR. Nah, selain dari PDI Perjuangan, banyak juga partai politik lain yang punya kader dari kalangan artis dan kemarin udah mendaftar sebagai bakal caleg guys. Dari Partai Nasdem ada Reza Artamevia, Choky Sitohang, dan Anissa Bahar. Terus kalau PKS tuh ada Narji, ada Ahmad Dhani, dan ada Melly Goeslaw yang nyalonin dari Partai Gerindra. Pertanyaannya nih, kenapa ya kok para artis kayak berebut kursi legislatif nih? Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau disingkat Formapi, Lucius Karus, ngasih komentar kalau pencalonan para selebriti menjadi anggota legislatif adalah cara mudah partai politik untuk mendongkrak suara atau kursi di parlemen. Tren seperti ini sudah berlangsung sejak 2004 atau ketika pemilu langsung diberlakukan, di mana kursi anggota DPR yang diperebutkan semakin banyak, sementara persaingan jadi lebih ketat bersamaan dengan kian bertambahnya partai politik. Demi meraup kursi atau suara yang lebih besar, pertimbangan populer jadi modal utama bagi caleg agar dipilih. Disinilah akhirnya tuntutan atas kehadiran orang yang terkenal jadi caleg ini, tuntutannya jadi makin tinggi. Begitu kata dia. Nah, menurut penilaian Lucius, anggota legislatif dari kalangan selebritas yang duduk di DPR selama ini tidak cukup menonjol dalam mengemukakan gagasannya di parlemen. Bahkan dia menyebut pemantauan secara menyeluruh terhadap kinerja DPR sepanjang 2019 hingga 2023 itu memprihatinkan. Pada tahun 2022 misalnya DPR cuma mengesahkan 3 undang-undang dari target 40 RUU yang masuk prolegnas prioritas DPR tahun 2022. Itu underperform banget. Lalu pada sidang 4 tahun 2022 hingga 2023, DPR hanya menuntaskan 1 UU prioritas yakni RUU Landas Kontinen. Itu kenapa bagi dia publik sebetulnya dirugikan dengan kehadiran caleg artis. Sebab nyatanya kemampuan mereka sebagai politisi atau yang berkaitan dengan kerja legislasi disebut kurang memadai. Jadi sebelum pada maju, para artis-artis ibu kota ini udah paham soal politik atau belum nih? Pada bisa kerja nggak? Kalau kata Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, para artis tersebut secara sadar mendaftarkan diri ke Nasdem alias tanpa bujukan. Saat menjadi kader, mereka pun dibekali pendidikan lewat sekolah politik serta mengikuti aktivitas kepartaian, kata Willy. Di pembinaan itulah kader Nasdem diminta untuk fokus pada satu isu yang akan mereka bawa ketika maju sebagai bacalek. Jadi bukan cuma nongkrong atau mejeng, kata Willy gitu. Untuk penyaringan Bacalek 2024, Nasdem menerapkan sejumlah tahapan mulai dari seleksi sebanyak 3 tingkatan, kemudian survei dan menilai tingkat keterpilihan atau popularitas. Selain kata Ketua DPP Nasdem, Sekjen PDI juga ikut berkomentar perihal ini. Katanya,
Para selebriti yang bakal nyalek di 2024 ini udah melewati pendidikan kaderisasi partai secara berjenjang. Apakah para artis yang diusung partai menjadi caleg cuma karena faktor popularitas, sementara kader-kader parpol seringkali kalah dalam pemilihan karena kalah populer sama yang artis? Nah, kalian nih tipe pemilih yang milih caleg berdasarkan visi misi kerjanya atau berdasarkan kenal atau enggak nih sama calegnya, familiar nggak mukanya, artis bukan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sekian dulu pro kontra kali ini, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube Geolife supaya nggak ketinggalan berita terbarunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.